Ziona Chana ini adalah orang yang sangat pemalu. Pemalu aja istrinya 38 loh. Mr. Ziona dines with 6 of his senior wives. Buat pendidikan keluarganya, dia sampai ngebangun sekolah sendiri. Kita bahas yang ringan dulu ya. Dari kemarin kan udah berat terus nih pembahasannya. Perang, mitologi tukar benih. Ya, jamet Meksiko nggak berat sih ya. Apa berat itu? Ada yang terguncang mungkin jiwanya abis ngelihat jamet Meksiko. Nah, sekarang gue mau bahas satu orang nih. Ini. Orang yang punya 38 istri, 89 anak, dan 36 cucu. Ini Casanova ngeliat doi nangis ini pasti. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Ziona Chana. Pria yang memiliki keluarga terbesar di dunia. Di Learning by Googling. Biasa kan kalau di kita poligami tuh paling banyak berapa ya? 3 lah ya. Kalau ada yang istrinya sampai 4 tuh itu hitungannya udah Tuhannya Casanova. Nah, tapi ternyata angka itu tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Ziona Chana. Sekali lagi nih gue ulang, dia punya 38 istri, 89 anak, dan 36 cucu. Ditambah beberapa mertua yang tinggal sama dia, total anggota keluarganya tuh ada 192 orang. Emang dia ini siapa? Jadi Ziona Chana ini adalah pemimpin sekte Kristen lokal di India. Kalau menurut The Indian Express, pendiri sekte ini awalnya adalah pria bernama Kuah Tuaha. Orang yang di tahun 1930-an, dia nih dikucilkan sama gereja setempat karena punya anak haram. Tapi walaupun udah dikucilkan, kepribadian Kuah Tuaha ini ternyata kayak punya semacam magnet gitu. Magnet yang bikin orang datang dan menetap sama dia. Akhirnya lama-lama, kumpulan orang-orang ini jadi satu sekte sendiri. Dan mereka menetap di pinggiran desa Baktaung, 70 km dari kota Aizawl. Terus, di tahun 1955, Kuah Tuaha turun jabatan dan digantiin sama adik laki-lakinya, Chana. Terus, di tahun 1997, Chana turun jabatan dan digantiin sama keponakannya, Ziona. Ziona Chana. Pemilik keluarga paling besar di dunia yang kita bahas sekarang. Berarti Ziona ini pemimpin ketiga ya. And it's officially the biggest family on earth with 192 members. Di bawah kepemimpinan Ziona, sekte ini berganti nama jadi Chuantar, yang artinya tuh New Generation, generasi baru. Dan dari situ sekte ini ternyata jadi berkembang banget, sampai punya sekitar 3.000 pengikut, yang semuanya kerja dan tinggal di desa Baktaung. Nah, kalau menurut Van Lalpelka, ahli sejarah di kota Aizawl, di wawancaranya sama The Indian Express, dia bilang, bagi mereka, Ziona menempati status seperti dewa. Ya, udah nggak berasa aneh ya. India ini kan emang sekte-sekte kecil uniknya tuh ada di mana-mana kan. Oh iya, sebelumnya kita juga harus ingat, kalau dalam perkembangannya, sekte ini berubah jadi sekte yang cukup mengisolasi diri dari dunia luar. Jadi para anggotanya tuh jarang banget dapat insight-insight dari luar. Semua yang mereka pegang adalah omongan Ziona ini. Nah makanya akhirnya kayak yang tadi dibilang, Ziona udah dianggap dewa, semua anggota sektenya kagum sama dia. Jadi kalau dia mau nikah sama salah satu anggotanya, ya gampang. Kasarnya tinggal tunjuk lah. Why do you think all these women love this man? Yeah, like, why not? It's like getting married with a king. Everyone will like to be the wife of a king. So he's a king in this little town. Yes, he is actually. Nah, sekte ini pertama kali ke blow up media itu di sekitar tahun 2010. Pas H.C. Van Laruata, salah satu jurnalis lokal di sana, nemuin cerita tentang sekte ini. Dari situ dia nyoba nyari keberadaan sekte ini, nyari, dan sampailah dia di Chuantarun. Apaan tuh? Jadi Chuantarun ini bentuknya adalah rumah dengan 4 lantai dan 100 kamar. Dan ini adalah rumah tempat tinggal keluarga besar Ziona Chana. Dan rumah ini katanya sih sekarang ini nih udah jadi objek wisata turis-turis. Tapi buat turis dan wartawan, buat orang-orang luar lah,
mereka biasanya cuma diizinin masuk sampai lantai 1. Dan jarang banget dari mereka yang pas datang tuh bisa nemuin Ziona. Atau minimal bisa ngeliat Ziona. Itu tuh susah banget. Kenapa? Karena Ziona Chana ini adalah orang yang sangat pemalu. Pemalu aja istrinya 38 loh. Gimana kalau dia hobi bergaul ya? My grandfather is a shy man. Nah, sebenarnya hobi poligami Ziona ini emang nurun dari pendahulunya. Semua pemimpin sekte ini nih melakukan poligami. Tapi emang cuma Ziona yang jumlah istrinya paling menonjol. Kalau menurut wawancaranya sama Reuters, Ziona ini dia nikah sama istri pertamanya tuh pas umur 17 tahun. Dan setelahnya, menurut pengakuan dia, dalam 1 tahun, dia udah memperistri 10 wanita. Sampai akhirnya nantinya dia punya 38 istri. 17 tahun start, habis itu dalam setahun langsung 10. Gila. Lu 17 tahun udah ngapain aja coba? Mr. Ziona dines with 6 of his senior wives. Dan gilanya lagi, walaupun istrinya udah sebanyak itu, tapi di wawancaranya, Ziona ini juga sempat bilang, "Saya siap memperbesar keluarga saya. Dan saya akan melakukan apa saja untuk bisa menikah. Saya memiliki banyak sekali orang yang saya rawat dan jaga. Dan saya menganggap diri saya sebagai seorang pria yang beruntung." Ini nih beda sama Casanova yang buntingin tinggal ya. Kalau Ziona ini nih dia dinikahin loh. Ada tanggung jawabnya loh tetap. Terus kenapa dia poligami? Balik lagi, kalau menurut The Indian Express, sekte ini nganggep kalau poligami itu adalah sesuatu yang emang kodratnya. Emang udah harusnya seperti itu. Anggota sektenya juga sempat bilang, poligami yang kami praktekkan adalah normal dan tidak didorong oleh hasrat, tetapi oleh cinta. Iya, percaya nggak didorong hasrat ya. Percaya. When they get married to one wife, they fight the whole time. But I have so many wives and I live with them so happily, even after all these years. Nah, dengan keluarganya yang udah sebesar itu, akhirnya orang-orang pada penasaran dong. Ini mereka nih bertahan hidupnya caranya gimana? Anak-anaknya sebanyak itu tuh sekolahnya gimana? Apalagi mayoritas dari mereka kan cukup tertutup ya dari dunia luar. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Jadi, walaupun keluarga ini udah terkenal banget dan bikin orang terkagum-kagum karena anggotanya yang hampir 200 orang, tapi sebenarnya kita juga harus kagum sama etos kerja mereka. Kita juga harus kagum sama cara mereka bertahan hidup yang bisa bikin keluarga sebesar ini nih tetap awet. Buat sehari-harinya, sebagian besar anggota keluarga mereka tuh kerjanya jadi tukang kayu dan pembuat perkakas. Produk-produk yang mereka bikin dijual keluar desa. Nah, inilah yang jadi sumber penghasilan utama mereka. Yang cewek-cewek yang nggak kerja, mereka ngurus urusan rumah tangga. Nyiapin makanan, beres-beres, bersih-bersih, semua ya dikerjain cewek-cewek ini. Jadi, di keluarga ini, di keluarga besar ini, masing-masing anggotanya tuh job desk-nya jelas. Nggak ada yang nganggur. Bahkan kalau menurut H.C. Van La Ruata, si wartawan yang pertama kali ngekspos keluarga ini tadi, dia bilang, singkirkan poligami dan ukuran keluarga. Mereka sebenarnya menjalani kehidupan yang normal, rajin, dan pekerja keras. Jadi kebayangkan, modal rajin dan kerja keras aja keluarga segede ini bisa bertahan hidup. Gimana kalau kita rajin dan kerja keras buat diri sendiri doang? Asik, pesan moral. It's really important everyone does their work. Nah terus, ini juga yang hebat dari Ziona nih. Buat pendidikan keluarganya, dia sampai ngebangun sekolah sendiri. Edan. Itu dari SD sampai SMA, semuanya lengkap tuh. Yang ngajar sebagian adalah anak-anaknya yang udah tua, yang emang udah lulus sekolah. Terus anggota sekte lain yang punya keluarga sendiri, yang nggak nikah sama dia, itu anak-anaknya juga dibolehin sekolah di situ.
Dan ini sejujurnya adalah langkah yang besar banget sih buat sekte ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, pas awal didiriin di 1930-an, anggota sekte ini nih mayoritas nggak berpendidikan. Mereka dipandang rendah di desa asal mereka masing-masing, terus mereka pergi. Nemu sekte ini, sampai akhirnya mereka ngerasa diterima di sekte ini. Ini kan cukup hebat ya perkembangannya ya. Dari yang awalnya sekte kumpulan orang nggak berpendidikan, sekarang udah bisa bangun sekolah buat anggotanya sendiri. Ya walaupun namanya dia yang bikin sekolah ya, pastinya tetap ada asupan-asupan propaganda yang makin mendewakan dia. Tapi ya di luar propaganda-propaganda itu, anggota keluarganya dan anggota sektenya nih benar-benar dapat pendidikan loh mereka. Dapat wawasan otaknya, dapat bekal ilmu mereka. Dan menurut gue langkah ini patut diapresiasi sih. It's built its own school where the children are training for Ziona's upcoming 70th birthday celebration. The military-style marching, reminiscent of a mini North Korea, is a trapping of Ziona's absolute power in this tiny back block. Makanya akhirnya diyakini kalau kombinasi dari sistem pendidikan dan swasembada ekonomi mereka inilah yang bikin sekte ini bertahan sampai sekarang di saat banyaknya sekte sejenis yang berguguran. Dan sekali lagi ini tentunya nggak lepas dari hebatnya kepemimpinan Ziona sebagai kepala keluarga dan sebagai pemimpin sekte. Tapi sayangnya Ziona Chana akhirnya meninggal dunia di tanggal 13 Juni 2021 kemarin, di usia 76 tahun, karena diabetes. Terus sektenya gimana? Nah ini, sampai sekitar sebulan setelah dia meninggal, anggota keluarganya tuh masih belum bisa mutusin siapa penggantinya. Karena balik lagi, sosok Ziona ini kan udah dianggap kayak dewa. Jadi, pas dia nggak ada, ya susah lagi buat nyari sosok yang kayak dia. Apalagi kalau dulu kan sebelum pemimpin sektenya meninggal, dia pasti udah nunjuk satu orang buat jadi penggantinya. Nah, di kasus Ziona ini, dia belum nunjuk penggantinya siapa, dia udah keburu meninggal. Ya udah, bingung udah. Nah, disinilah nih, gue jadi sempet nyoba nyari update sekte ini di 2022 tuh nasibnya gimana. Tapi nggak nemu gue. Semua artikel tentang sekte ini berhenti di 2021. Jadi coba mungkin dari lu ada yang tahu update-nya kayak gimana, silakan komen. The family has been practicing their unique brand of polygamous Christianity for 2 generations. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang Ziona Chana, orang yang punya keluarga terbesar di dunia. Ya, selain Ziona Chana, sebenarnya ada beberapa orang lagi sih di dunia yang punya istri lebih dari 10. Contoh dikit, misalnya kayak Meshach Nyandoro, orang Zimbabwe yang punya 16 istri dan 151 anak. Dan gilanya semua istrinya ini nih kerja, nyari duit ngidupin keluarga besar mereka. Si Meshach Nyandoro-nya ini dia malah nganggur. Gimana? Apa perlu dibahas juga ini Meshach Nyandoro ini? Silakan komen. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis juga tuh di komen. Nanti kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usah